Perkenalkan, nama saya Nurfitri Rahmawati, guru biologi di SMA Negeri 1 Tegalwaru, Karawang, sekaligus mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK UNJ. Hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan video pembelajaran sebagai syarat untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Dengan mengambil materi ekosistem aliran energi untuk kelas 10 dengan model pembelajaran problem basic learning. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajarannya. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pelajaran biologi ini di hari Senin. Belajar biologi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk pelajaran ini dimudahkan dan dirahmati oleh Allah. Silakan mulai untuk memulai pembelajaran bikin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dalam hati. Dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Lydia telah memimpin doa hari ini. Mengecek kesiapan belajar kalian. Silahkan cek apakah ada sampah. Ada sampah tidak di sekitar kalian? Tidak. Silahkan rapihkan pakaian kalian dulu. Kalian laki-lakinya takutnya ada bajunya yang keluar. Sudah masuk semua? Sudah. Perempuan juga? Sudah masuk? Sudah. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Semangat? Kita lanjutkan. Nah, sebelum ini Ibu mau tahu kesiapan belajar atau perasaan kalian hari ini. Ada ekspresi kalian di sini? Ada. Senang. Ibu mengekspresikan? Senang. Senang belajar biologi? Senang. Kita lanjutkan ya. Kita isi presensi dulu. Silahkan isi presensinya. Kalian tinggal memilih nama kalian, kelas kalian, nanti hadir atau terlambat. Tidak ada yang terlambat hari ini? Tidak. Jika ada yang kesusahan, silakan kalian isi pada link yang telah Ibu share di grup WA 108. Sudah diisi semuanya? Sudah. Ibu mau mengecek pengetahuan awal kalian. Apakah kalian ini belajar sebelum pembelajaran biologi ataukah tidak? Sok silahkan isi pretest tersebut. Ini silakan barcode. Nah, ketika seperti tadi, ketika ada yang kesusahan untuk membarcode, Ibu sudah share juga di linknya di grup 108. Pretest ini hanya terdiri dari 5 soal saja. Nah, ini ada nilai pretestnya ya. Baru 15 orang yang mengirim. Silahkan yang lainnya segera kirim. Berarti yang benar semua, kita kasih tepuk tangan kepada Cindy Maria. Buat kita, nah pertemuan pertama sudah Ibu bahas tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan tripartit antara makhluk hidup dan lingkungan. Benar termasuk. Ada yang satu orang yang berani untuk bilang apa itu ekosistem? Ibu, Ya, apa itu Lydia? hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ya, benar ya. Ekosistem itu adalah kalian juga udah tahu itu? Terima kasih untuk Lydia yang telah memberikan satu suaranya. Sekarang kita ke pertanyaan yang akan nyambung ke materi selanjutnya, yaitu adalah kan pada kehidupan sehari kita itu kita membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas. Sama kalian juga
Ada yang sudah makan silakan sini. Nah, apakah kan kita sudah sarapan hari ini, kita memerlukan makanan juga. Nah, apakah hewan sama organisme lain ini memerlukan energi? Dari mana energi tersebut didapat? Dari makanan yang kalian konsumsi. Ada yang mau menyebutkan satu orang? Ya, Ya, Bu. boleh. Membutuhkan dari makanan yang kalian konsumsi. Nah, ya benar ya. Jadi kita itu membutuhkan dari makanan yang kita konsumsi. Nah, kalau kita ada yang tadi kalian makan apa? Nasi. Selain nasi ada yang makan apa lagi? Kita mengatakan sebuah tayangan. Nah, di mana sih makhluk hidup lain mendapatkan energinya? Itu sinar. Sampai kaget itu mana hilang Dia kemana-mana. sih kok kesaran Kamu sarapan tuh hari ini. Aduh, aku bang. Melihat tayangan video ini, jadi kan ada aliran energi ya. Yang mau menyebutkan ini rantai makanan dari mulai mana sampai mana? Nah, Bu, Iya. dimakan kakak, Iya. kakak dimakan ular, ular dimakan ular Ya, mati. ya, tapi kalau mati gimana? Ada jadi mengurai. Itu akan ada mengurai, nanti kita akan jelaskan pada materi hari ini ya. Nah, jadi tadi itu adalah salah satu contoh bagaimana si makhluk hidup lainnya ini membutuhkan si makhluk lain untuk mendapatkan energi. Fokus pada pembelajaran kan ekosistem ini ada komponen ekosistem yang telah kita pelajari, ada biotik sama abiotik. Itu ada aliran energi, nanti ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan, sama ada piramida ekologi. Kita mau membantu ibu untuk membacakan tujuannya? Ya, silakan. Melalui kegiatan pembelajaran dan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan diskusi, tanya jawab dan presentasi. 1. Peserta didik dapat menganalisis peran komponen penyusun ekosistem dalam aliran energi. 2. Peserta didik dapat menganalisis terjadinya dinamika pada komunitas makhluk hidup akibat perubahan ekosistem. 3. Peserta didik dapat menyajikan hasil analisis penyelesaian masalah mengenai permasalahan yang terjadi dalam ekosistem dengan tepat dan benar dalam berbagai aspek kehidupan sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku disiplin, kerjasama, percaya diri, dan proaktif. Ya, terima kasih untuk saudara. Jadi ya tadi yang telah dibacakan oleh Iqbal, pembelajaran kali ini kalian ini bisa menganalisis peranan komponen penyusun ekosistem dalam aliran energi, menganalisis terjadinya dinamika pada ekosistem makhluk hidup akibat perubahan ekosistem. Kemudian nanti akan Ibu berikan LKPD, nanti kalian ini menyajikan hasil analisis dari LKPD ini nanti dipresentasikan seperti itu. Kemudian selain dari ini tujuan ini ada penilaiannya. Yang pertama tadi kalian kan sudah mengalami namanya pretest. Nanti di akhir akan ada proses. Nah, yang akan Ibu ambil itu adalah nilai prosesnya, apakah kalian itu mengalami perubahan atau tidak. Nah, itu adalah tugas mandirinya
ketika di bawah KKM kalian akan mengadakan remedial. KKM-nya berapa, ada yang tahu? 25. Nah, terus nanti selain dari nilai pretest sama proses ini kan kalian akan melakukan namanya diskusi. Nanti ada tanya jawab sama ada presentasi. Semuanya akan Ibu nilai ketika kalian itu mengadakan berkelompok. Juga seperti itu. Jadi nanti ketika berkelompok jangan lupa harap tetap aktif juga biar nilai kaliannya itu bagus. Silakan kalian duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing. Duduknya harus berkelompok. Sama Ibu akan dibagikan LKPD-nya ya. Nanti kalian akan ada orientasi. Ibu akan menanyakan, yang pertama ini ada orientasi masalah. Nanti orientasi masalah di sini, ini ada sebuah permasalahan yang kalian harus pecahkan, bikin rumus masalah, dan nanti menjawab pertanyaan pada LKPD. Nah, di sini ada QR untuk menonton video, sama ada QR untuk artikel. Nah, di sini kalian lihat setelah dikelompokkannya dulu pas pertama masuk sekolah, yaitu ada yang kinestetik, visual, sama auditory. Nah, kalian boleh membarcode yang mana saja, mau yang video maupun gitu yang artikel. Nah, tapi di sini Ibu akan tayangkan sebuah video ini. Masyarakat untuk mempertahankan hidup mengenali populasi satwa terancam punah di Jawa Barat. Sebagian besar wilayah di Tatar Sunda ini menghadapi konflik antara manusia dengan macan tutul Jawa. Di pertengahan September tahun 2021 yang kering, konflik itu terjadi lagi. Predator terakhir dengan nama latin Panthera pardus melas keluar dari habitat liarnya di kawasan hutan Sanggabuana milik Perhutani Karawang, Jabar. Motifnya serupa dengan banyak kasus yang terjadi selama 30 tahun terakhir, yakni dipicu lantaran ternak warga dimangsa macan yang lapar. Akhirnya, kemiskinan adalah faktor utamanya. Di samping biasnya kontrol tata ruang, menyebabkan daya jelajah macan semakin terdesak. Biasanya ada dendam dari masyarakat ketika ternaknya dibunuh sehingga dipasang jerat dan racun, kata mantan Bupati Purwakarta itu yang kemudian mengganti 24 ekor domba milik warga setempat. Untuk Dewi Mulyani, motif berkurangnya populasi macan Jawa bukan diburu untuk dijual kepada kolektor, tetapi karena konflik. Hal ini menandakan bahwa keberadaan satwa dilindungi itu kalah oleh kebutuhan mendesak sebab semakin banyaknya populasi penduduk di suatu tempat. Dewi khawatir hilangnya satu bagian rantai makanan pilang, seperti macan, mempengaruhi kehidupan hutan dan manusia di sekelilingnya. Mungkin sekarang belum terlihat bentuknya, tetapi suatu saat pasti akan terjadi, katanya. Hasilnya, hutan yang mencakup wilayah Karawang, Purwakarta, Cianjur, dan Bogor itu merupakan satu lanskap yang cukup luas. Dulu saking rapatnya orang menyebut Sanggabuana sebagai Kalimantannya di jantung Jawa Barat. Kriteria kawasannya memang sesuai dengan karakteristik habitat satwa endemik seperti macan tutul, ucap Hendra ketika ditelepon pada Senin, tanggal 20 September tahun 2021. Penemuan kasus macan tutul itu dari hasil rekaman kamera jebak yang dipasang oleh tim Sanggabuana Wildlife Expedition yang dilakukan sejak Juli tahun 2020. Ada total 22 kamera jebak dengan rincian 20 kamera dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak, TNGAS, KLHK, dan 2 kamera pinjaman dari Dewi Mulyani yang dipasang di kawasan Sanggabuana. 2 dari total 22 kamera jebak dengan sensor gerak dan inframerah yang dipasang selama 21 hari itu akhirnya membuahkan hasil. Dewi Mulyani dalam pertemuan dengan KLHK mendorong wilayah Sanggabuana menjadi Taman Nasional baru. Usulan perubahan status telah disampaikan oleh Kang Dewi. Harapannya Sanggabuana segera menjadi kawasan konservasi, tegasnya. Bikin rumusan masalah. Ada yang menyimak tadi dari video ini, rumusan masalahnya itu seperti apa? Saya Bu. Ya. Bagaimana keadaan kawan-kawan lain yang terdapat pada ekosistem Sanggabuana tersebut sampai macan tutul turun? Ya, nah ya. Itu cukup tangan dulu ya. Terima kasih untuk Saudara Iqbal yang telah memberikan contoh kepada kita bagaimana nanti membuat rumusan masalahnya. Nah, jadi kan katanya tadi
bagaimana sih hewan-hewan yang lain kayak gitu. Kenapa sampai si macan tutul itu turun pada pemukiman warga. Nah, nanti kalian bikin sebanyak-banyaknya ya tentang rumusan masalahnya. Nah, lanjut kepada sifat kedua, ini yaitu lakukan pembagian tugas. Nah, di sini kan ada yang terdiri dari 5 orang, ada yang 6 orang. Nah, kalian bagi-bagi tugasnya per orang. Sok silakan buka LKPD-nya semuanya. Buka LKPD-nya. Nah, di sana kan ada beberapa tugas. Nah, kalian silakan bagi-bagi tugasnya, misalkan bagian apa seperti itu, sampai semuanya kebagian mengerjakan tugas. Jangan ada yang tidak berdiskusi dengan temannya. Nah, selain itu, ibu sudah membuat tentang flipbook. Nah, di sini kalian bisa di LKPD-nya ibu sudah cantumkan barcode-nya bahan aja. Silakan kalian barcode. Di bahan aja di halaman ke-3 ya. Oh, ya, boleh mencari di internet. Ya, nah kalian silahkan mencari sumber dari lain. Nah, tadi kata Misa boleh mencari dari internet. Silahkan kalian cari informasi sebanyak-banyaknya. Bukan hanya dari bahan ajar yang ibu berikan, tapi juga dari internet seperti itu ya. Inputnya seperti ini? Ya. Sama? Nah, di sini ada materinya tentang ekosistem. Nah, di sini juga ada tentang rantai makan sama. Nah, jangan lupa ya, ini dibaca ini untuk membantu proses mengisi LKPD kalian. Sudah. Sekarang silakan kalian mengisi LKPD-nya. Ya, ini buat nomor 1. Ya, untuk nomor 1 kalian silakan mengisi rumusan masalah sebanyak-banyaknya, mau itu 1 atau bahkan lebih dari 5 juga silakan. Diperbolehkan ya, tidak dibatasi oleh ilmu. Udah mengerti? Sudah. Udah dibagi-bagi ini tugasnya? Sudah. Dikerjakan ya sampai selesai ya. Dari kerjakan sampai sini ya. Bagi-bagi ini tugasnya? Di bagian yang ini. Nah, lanjutkan ya. Kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan dari LKPD-nya. Ini dibagi-bagi kelompok, mencoba dibagi tugas. Kerjakan sampai nomor terakhir ya. Kelompok 4. Ada yang mau ditanyakan dari LKPD? Sebelumnya udah dibagi-bagi kelompok, dibagi-bagi tugasnya. Udah Bu. Ya. Ini jangan lupa diisi ya. Iya Bu. Nanti jawaban dari teman anggota kelompoknya silakan kalian nanti tuangkan di sini semuanya ya. Ada yang mau ditanyakan dari soal ini? Rumus masalahnya cuma 3 orang. Rumusan masalahnya boleh ada 3 ya. Nanti yang hipotesisnya itu menjawab dari rumusan masalah ya. Nah, jadi hanya hipotesis ini hanya dugaan sementara saja. Ada yang mau ditanyakan?
Gampang ngerti? Udah bagi tugas ini? Udah. Nah, jangan lupa ya, jangan hanya kepada teman besok. Kalian boleh searching dari internet, lihat dari flipbook ibu juga silahkan. Apakah udah selesai mengerjakannya? Sudah. Semua? Sudah. Dipersiapkan ya, nanti kan ada yang mau presentasi, siapa moderatornya siapa, penyanyinya siapa. Berarti sudah siap semuanya untuk tampil ke depan? Sudah. Kita mulai presentasinya ya, dimulai dari kelompok pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Dwi Akbar dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas diskusi kami. Sebelum mulai presentasi, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya dulu. Pertama ada Lydia, ada Abdiati, dan Evita. Lydia, silakan baca. Saya akan membacakan pertanyaan dulu. Berdasarkan artikel dan tayangan video mengenai permasalahan konflik turunnya macan tutul pada habitat ekosistemnya, lalu identifikasilah permasalahan serta buat rumusan masalah yang terkait ekosistem dan aliran energi. Buatlah dalam bentuk pertanyaan. Yang pertama, mengapa macan tutul sampai turun ke permukaan warga? Yang kedua, apa yang terjadi di ekosistem Sangkabuana? Yang ketiga, bagaimana keadaan hewan-hewan yang terdapat pada ekosistem Sangkabuana tersebut? Yang keempat, hewan apa yang sering dimangsa oleh macan tutul? Pertanyaan kedua, berikan beberapa hipotesis jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah dibuat kelompok kalian. Yang pertama, berkurangnya makanan macan tutul di dalam ekosistem tersebut. Yang kedua, terjadinya alih fungsi hutan Sangkabuana yang sehingga rantai makanan dalam ekosistem tersebut terganggu. Yang ketiga, dapat terjadinya kepunahan atau berkurangnya hewan-hewan yang menjadi konsumen sebelum macan tutul. Yang keempat adalah kambing. Baik, apakah ada yang mau nanya? Apa yang akan terjadi jika macan tutul terus-menerus memakan hewan ternak? Apakah perlu pemerintah turun tangan atas kejadian tersebut? Baik, saya izin menjawab. Seperti yang telah kita simak dalam video, membaca memahami artikel tersebut, warga akan merasa dendam terhadap macan tutul tersebut karena ternak warga habis. Warga yang di hutan tersebut melakukan hal ilegal, yaitu menangkap harimau tersebut, yang akan berdampak kepada ekosistem hutan gunung Sangkabuana tersebut. Menurut saya sangat perlu, karena untuk melindungi satwa-satwa endemik hutan gunung tersebut bisa dengan cara membuat peraturan perundang-undangan dengan ketat terhadap pemburuan atau penangkapan hewan liar, menjadikan hutan gunung Sangkabuana menjadi taman nasional. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah menampilkan presentasinya ke depan yang sangat luar biasa dengan salah dengan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Maulana Hariri sebagai moderator. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Sebelah saya ada Salwa sebagai penyaji, sebelah Salwa ada Wulan sebagai penjawab, sebelah Wulan ada Iin, sebelah Iin ada Sultan, dan sebelah Sultan ada Nanda. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ketiga. Pertanyaannya yaitu ekosistem Sangkabuana memiliki komponen biotik yang mana dalam kelangsungan hidupnya memerlukan energi. Bagaimana proses terjadinya transfer energi? Sebelum melanjutkan presentasi, kita eksekusi dulu ya untuk menghangatkan suasana. Silakan cari pasangan kalian. Bagi pasangan semuanya, silakan saling berhadapan. Kita akan
sih yang duluan atau siapa sih yang menang? Nah, kita ibaratkan nanti yang menang itu adalah si konsumen selanjutnya, yang kalah nanti itu adalah misalkan yang kalah konsumen satu, yang menang itu adalah konsumen selanjutnya. Siap semua? Siap. Ini ada Dino. Ini jempol atau ibu jari atau kita ibaratkan ini adalah gajah. Yang ini telunjuk atau kita ibaratkan itu adalah manusia. Kalau yang ini Jadi ini kita bisa dijadikan konsentrasi kalian. Nah, berarti kali sore ini adalah dari kelinci. Ibu, yang jadi makan semua 10 juga. Terakhir yaitu kelompok 6, silakan maju ke depan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya akan membacakan pertanyaan berdasarkan diagram berikut 20.000 kilojoule dengan konsumen kuar tenar. Jika 90% energi hilang saat berlangsung perpindahan energi dari tropik atau ke tropik selanjutnya, berapa energi yang diterima oleh konsumen kuarter? Diterima oleh kuarter sebanyak 2 KD. Sudah tampil berarti? Sudah semua ya. Nah, ini ada kita menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini kan tadi ini ada rumusan masalah, ada hipotesis, sama ada perhitungan. Nah, di sini apakah sama semuanya tadi jawabannya dan ini? Sama. 2 kilojoule? Iya. Ada yang berbeda? Sama semuanya. Nah, jadi tadi dimulai dari rumusan masalah, pemecahan masalah atau disebutnya dari hipotesis, rantai makanan, jaring makanan, sama perhitungan dari bagaimana dari produsen sampai konsumen kuarter mendapatkan berapa ketika mengalami penurunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran yang saya dapat hari ini adalah kita harus menjaga kelestarian bumi. Salah satunya dalam menjaga ekosistem, karena dengan merusak atau mengganggu ekosistem tersebut akan sangat berdampak pada penghuni tersebut. Seperti yang terdapat dalam masalah yang sudah kita pecahkan, harimau sampai dulu ke pemukiman warga karena aliran energi atau rantai makanan dalam ekosistem tersebut mengalami gangguan yang mengakibatkan salah satu konsumennya merasa kelaparan. Nah, marilah kita semua untuk menjaga dan mengingatkan stop pemburuan hewan ilegal dan stop alih fungsi lahan hutan menjadi tempat rekreasi dan lain-lain yang dapat merusak tempat tinggal dan tempat mencari makanan hewan-hewan yang tinggal dalam ekosistem tersebut. Baik, mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengisi LKPD, ada yang mau membuat kesimpulan? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Produsen bersifat autotrof, konsumen satu sebagai herbivora, konsumen kedua sampai seterusnya adalah karnivora. Jadi rantai makanan adalah perpindahan energi dari organisme pada suatu tingkat tropik ke tropik lainnya. Sedangkan rantai makanan adalah sekumpulan rantai makanan. Piramida ekologi terdapat 3. 1. Piramida jumlah. 2. Adalah kelestarian ekosistem di bumi kita ini
ekosistem itu adalah kan suatu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Tadi si macan tutul dengan lingkungan pada ekosistem gunung sama buananya. Tadi rantai makanan adalah perpindahan energi dari organisme pada suatu tingkat tropik ke tingkat tropik berikutnya dalam peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Kayak tadi misalkan si tumbuhan dimakan oleh monyet, tumbuhan yang buah-buahan, tumbuhan dimakan oleh babi hutan. Itu akan menjawab tadi pertanyaan Isel apakah dari matahari gitu ya. Semuanya jadi pertama itu kan mulai dari produsen yang tadi kalau dari video ini masih rumput dimakan belalang seperti nasi rumput ini dari mana? Nasi rumput ini bisa menghasilkan makanannya itu dengan cara fotosintesis. Nah, fotosintesis ini jadi membutuhkan matahari sebagai sumber untuk dia melakukan fotosintesisnya. Nanti si produsen ini nanti bisa menghasilkan glukosa, nanti akan diserap oleh namanya si herbivora. Herbivora itu adalah pemakan tumbuhan. Orang pemakan daging. Orang pemakan dua-duanya. Masuk ke dalam omnivora. Mengerti semuanya? Mengerti. Paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tahu refleksi kalian tentang pelajaran ibu ini seperti apa sih? Silakan keluarkan handphonenya, kemudian barcode di sini. Satu orang perwakilan untuk menjawab dari refleksi pembelajaran hari ini secara langsung. Ya, silakan untuk saudara Lydia untuk mewakili teman-temannya merefleksikan. Yang pertama, pembelajaran di kelas menyenangkan. Yang kedua, media yang digunakan bervariasi. Yang ketujuh, kami difasilitasi untuk berdiskusi dan tanya jawab. Yang kedelapan, kami diberikan penguatan konsep oleh guru. Sama Bu. Yang kesembilan, kami diberikan motivasi, apresiasi dan semangat selama kegiatan pembelajaran. Ya, tema kalian ini kalian bisa cari materinya itu. Jadi setelah selesai pembelajaran biologi maupun di luar pembelajaran biologi, mau itu di rumah atau ketika jam istirahat, ketika di jam senggang kalian, kenapa ini untuk menambah wawasan kalian seperti itu. Nah, di sini ada barcode-nya. Nanti selain takut ketinggalan barcode, nanti akan ibu share linknya di grup 10.8 ya. Iya, Bu. Nah, hampir di ujung kita akan melakukan post test. Apakah kalian ini mengalami kenaikan atau tidak? Silakan barcode pada proses tersebut. Nah, apakah nilai kalian banyak yang 100 berarti sudah paham semua ya? Sudah. Tapi siap-siap yang nilainya 100 nanti akan pengayaan. Pengayaannya apa? Tadi SP Iya. Terus nanti misalkan yang kurang bagaimana Bu? Yang kurang tenang, nanti kita akan mengalami namanya remedial. Ibu akan memberikan suatu reward kepada kelompok terbaik. Nah, sini Ibu mendapatkan dua piagam. Ibu akan memberikan kepada 2 kelompok terbaik yang sudah mau presentasi, tanya jawab. Nah, diperoleh dari selama kalian berdiskusi. Satu. Selanjutnya yaitu adalah tentang siklus geokimia. Nanti kalian silakan cari di buku penunjang ataupun dari internet, semoga biar nanti ketika pembelajaran berlangsung lebih enak seperti itu. Cukup sekian dari pembelajaran biologi hari ini.
Ibu harapkan pembelajaran biologi ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa diterima oleh kalian, bisa diterapkan kepada lingkungan sekitar kalian. Mengakhirinya, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, apa baiknya kita membaca doa dengan hati mulai. Selesai bersama salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembelajaran kalian hari ini. Jangan dulu keluar, silakan nanti menunggu guru pelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum.